Oke, halo hai Tap Fams, kembali lagi di acara Ngobrol asik ala Radio Tap. Bersama aku Maudi yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Di episode kali ini kita akan ngobrol santai bareng sama sosok yang akan membawa arah baru untuk Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan. Mari kita sambut Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan periode 2026 yaitu Zaidan Zafran. Halo. Oke, senang banget nih bisa ngobrol sama Zaidan. Terima Sebelumnya, bisa nggak perkenalan diri dulu buat Tap Fams di rumah agar bisa kenal sama Ketua HMD 2026. Oke, halo semua, perkenalkan aku Muhammad Zaidan Zafran. Kalian bisa panggil aku Zaidan dan saat ini aku menjabat sebagai Ketua HMD di periode 2026. Oke, langsung saja nih teman-teman kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke, bisa nggak diceritain apa sih yang buat kamu tuh yakin untuk bisa mendaftar sebagai calon Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan 2026? Mungkin dari motivasi atau mungkin dari persiapannya dan lain-lain. Oke, mungkin kalau apa yang membuatku yakin ya, mungkin dari motivasi aku sendiri mungkin ya. Pertama, itu lebih ke ada panggilan aja sih kenapa aku mau jadi ketua HMD, karena ya aku lihat teman-teman mahasiswa tuh banyak banget kayak membutuhkan hal-hal yang khususnya di bidang akademik itu tadi ya. Jadi aku ingin berusaha untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa agar seluruh kebutuhan-kebutuhan mereka tuh bisa terrealisasikan. Oke, keren banget nih semuanya. Mungkin dari persiapan-persiapan itu ada nggak rasa keraguan gitu sampai kayak buat kayaknya enggak deh, kayaknya aku nggak usah deh mendaftar. Ada nggak rasa-rasa itu? Mungkin kalau di awal ada sih sempat kayak ada rasa maju mundur gitu ya. Cuma semakin aku ragu justru malah semakin aku ingin meyakinkan dan membuktikan ke khususnya ke diri aku sendiri kalau aku tuh bisa buat memimpin HMD ini khususnya gitu. Oke, keren banget nih Kak. Kita masuk ke pertanyaan kedua nih Kak. Di awal masa jabatan ini untuk visi dan misi itu apa aja sih yang akan kamu bawa di Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan? Oke, kalau untuk di periode 2026 ini kita memiliki visi dan misi. Untuk visinya sendiri itu terwujudnya HMD TEP-UM sebagai ruang pengembangan aspirasi yang terbuka dan komunikatif untuk mendorong berkembangnya inovasi mahasiswa dengan berlandaskan tridharma perguruan tinggi. Lalu untuk mencapai visi tersebut, kita memiliki 3 misi. Yang pertama, menyelenggarakan program kerja, agenda, dan layanan yang dikembangkan dengan inovasi melalui kolaborasi antar komponen Departemen Teknologi Pendidikan. Lalu yang kedua, mewujudkan pelayanan yang terbuka dan komunikatif untuk mendorong berkembangnya inovasi mahasiswa. Aku ulangi. Yang kedua yaitu mewujudkan pelayanan yang profesional dan responsif dalam mendukung kebutuhan akademik serta non-akademik mahasiswa TEP. Lalu yang ketiga, memperkuat sistem komunikasi yang terbuka antar komponen Departemen Teknologi Pendidikan, seperti itu. Oke, ini aku mau singgung dikit soal keraguan tadi Kak. Boleh. Untuk keraguan tadi itu, apakah dari lingkungan gitu ada yang mendukung nggak? Atau mereka kayak bilang, kayaknya kamu nggak usah deh ikut. Atau kayak mereka malah, ya ayo, ikut aja yuk, nanti kita akan bantu gini-gini gitu. Gimana tuh Kak? Justru kalau dari lingkungan aku sendiri malah benar-benar support aku sih buat aku bisa maju menjadi ketua himpunan. Lalu melihat dari lingkungan itu juga sebenarnya jadi semakin membuat aku tuh yakin untuk lebih percaya diri untuk bisa memimpin di HMD ini. Oke, Itu berarti sih. untuk lingkungannya juga sangat mendukung ya Kak? Sangat-sangat suportif. Oke, keren. Ada nggak sih Kak tantangan yang kamu sadari di awal periode itu dan kamu gimana sih cara untuk menyikapi dari masalah itu? Mungkin kalau tantangan untuk di awal periode ini lebih ke adaptasi sih. Sebagai ketua himpunan kan pasti kita akan memimpin banyak sekali anggota-anggota dan juga pengurus-pengurus ya khususnya. Nah, di situ mungkin perlu adanya penyesuaian-penyesuaian kayak beberapa agenda-agenda yang mungkin sebelumnya itu ketika aku menjadi junior dulu ya di HMD itu tuh kayak kan aku kan nggak tahu sedikit banyaknya kayak agenda-agenda apa aja sih yang ketika di awal periode nih khusus untuk para pengurus-pengurus baru. Nah sekarang kayak kita tuh perlu banget nih penyesuaian-penyesuaian dan juga tanya-tanya ke demis-demis kita nih kayak kita tuh harus melakukan apa-apa aja. Jadi dengan kita bertanya itu juga dan juga mencari-cari tahu informasi mungkin bisa lebih paham dan juga bisa lebih tahu sih gimana alurnya nanti ke depannya. Gitu sih. Oke, berarti dari demis-demis juga dari kakak tingkat itu sangat membantu ya? Sangat-sangat membantu. Oke, berarti komunikasinya juga antara kamu sama para demis di HMD itu juga sangat baik gitu ya Kak? Iya betul, kayak misalkan ada hal-hal yang memang kita bingungin itu pasti kita akan selalu bertanya ke mereka. Karena kan ibaratnya mereka sudah menjalankan satu periode
satu periode sebagai seorang pemimpin ya khususnya ya. Nah, kita kan ibaratnya dulu kan sebagai junior kan lebih ke ikut arahan dari mereka kan. Sekarang kita posisinya yang akan memberikan arahan kepada junior-junior kita. Jadi otomatis kita belajar kepada senior-senior yang terdahulu itu. Oke, ada nggak Kak hal-hal yang kamu tuh mau hindari dari mungkin masalah-masalah yang akan bisa kamu hindari secepatnya gitu? Ada nggak Kak? Mungkin kalau masalah pasti akan ketemu sih pasti ya, setiap di periode pasti akan ada masalah-masalah tersendiri. Dan yang pasti ya setiap masalah akan harus kita hadapi sih, apalagi sebagai seorang anggota organisasi ya. Pasti kita harus memiliki sebuah problem solving yang dimana problem solving tersebut bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang memang terjadi di organisasi seperti itu. Berarti salah satu cara yang akan kamu lakukan kalau lagi ada masalah itu gimana tuh Kak? Mungkin yang pertama yaitu pasti diskusi sih dengan anggota-anggota, karena kan di organisasi itu bukan cuma soal satu kepala dari kepalaku doang kan. Kita harus tetap bisa mendengarkan arahan-arahan ataupun saran-saran mungkin dari teman-teman pengurus yang lainnya. Jadi ya kita juga sebagai pemimpin gak boleh egois juga. Kita harus tetap bisa mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman anggota gitu sih. Kayak keren banget nih jawabannya, sangat-sangat siap untuk menjadi pemimpin nih Kak. Oke, untuk pertanyaan terakhir itu, ada nggak pesan yang ingin Kak Zaidan sampaikan kepada seluruh TAPFEMS dan anggota Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan di episode kali ini nih Kak? Mungkin kalau untuk pesan-pesan sih lebih ke jangan takut buat ikut berorganisasi, karena kalau menurut dari pribadiku sendiri ya, ketika kita ikut organisasi kita akan banyak mendapatkan insight-insight baru di luar dunia perkuliahan, dan insight-insight tersebut tuh tidak akan kita dapatkan ketika kita cuma duduk di bangku kelas. Nah, ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan ketika kita ikut berorganisasi itu menurutku sangat-sangat akan berguna, apalagi nanti saat dunia kerja. Gitu. Keren banget ya semua pesan-pesan yang disampaikan oleh Kak Zaidan. Nah, untuk pertanyaan kita udah sampai di pertanyaan terakhir. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi games, yaitu permainan mitos atau fakta. Nah, untuk yang pertama nih Kak, mitos atau fakta, ketua HMD itu harus selalu punya jawaban atas semua masalah. Fakta. Oke, kalau bisa dijelasin nggak Kak, kenapa bisa memilih fakta? Karena sebagai ketua HMD itu kita harus memiliki pikiran 10 langkah lebih ke depan daripada anggota-anggota kita. Karena ya balik lagi, semua keputusan itu akan balik lagi kepada seorang ketua. Jadi misalkan nih anggota-anggota atau pengurus-pengurus kita kayak udah berdiskusi tapi tidak menemukan sebuah solusi. Jadi ya otomatis kita sebagai ketua harus bisa mengambil sebuah keputusan yang tentu itu akan banyak pasti akan ada dampak positif ataupun negatif ya. Tapi ya mau gak mau kan kita harus menghasilkan satu keputusan yang memang untuk kepentingan bersama organisasi kita gitu sih. Oke, keren banget ya jawabannya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, mitos atau fakta, ketua HMD itu harus siap dikritik kapan saja dan di mana saja. Fakta. Kenapa tuh Kak penjelasan? Ya kita sebagai ketua HMD itu kan sebagai figur yang pasti sering banget kesorot lah sama teman-teman mahasiswa ya. Nah pasti kan ketika mungkin kita melakukan sebuah kesalahan ataupun sebuah hal-hal tindakan yang memang kurang sesuai nih dengan mahasiswa, pasti kan kita otomatis akan mendapat sebuah kritik, dan justru kritik tersebut ya tentu harus kita terima, karena kan nggak selamanya sebuah kritik tersebut tuh justru untuk menjatuhkan kita, tapi sebuah kritik yang kita terima tuh bisa kita olah, bisa kita bangun lagi untuk bisa lebih mengupgrade diri kita lebih baik lagi ke depannya. Oke, berarti ketua HMD kita ini dia sangat-sangat siap untuk dikritik nih teman-teman. Oke, untuk yang ketiga, mitos atau fakta, menjadi ketua HMD itu cukup bisa fokus ke organisasi, akademik itu nomor kesekian. Benar atau enggak tuh Kak? Mitos. Mitos ya? Iya. Kok bisa seperti itu tuh Kak? Karena mungkin balik lagi sih ke tugas utama kita ya kan sebagai mahasiswa, ya otomatis kita harus bisa justru mengutamakan di akademik terlebih dahulu, dan organisasi mungkin bisa kesekian lah, tetap kita harus mengutamakan pendidikan itu dulu, akademik itu dulu. Dan juga menurutku mitos, walaupun aku ikut organisasi, nilaiku di akademik ya tidak terganggu gitu, masih tetap bisa meningkat malah gitu dari semester sebelumnya. Dan itu mungkin balik lagi ke kita sih, bagaimana kita bisa memanajemen waktu untuk
bisa mengatur gimana kepentingan kita di akademik sebagai kepentingan utama kita dengan kepentingan yang ada di organisasi seperti itu. Oke, keren ya. Jadi ketua HMD kita ini udah siap untuk dikritik dan manajemen waktunya itu udah sangat-sangat baik. Oke, selanjutnya Kak, mitos atau fakta pemimpin yang baik itu harus selalu disukai semua orang. Mitos. Kenapa tuh Kak milih mitos? Karena ya balik lagi dengan segala mungkin kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil sebagai ketua kan pasti nggak semua pasti sependapat dong dengan kita, dan ya kita juga tidak bisa menutup hal tersebut. Jadi ya otomatis nggak selalu kita bisa selalu disukai sama teman-teman anggota maupun pengurus itu tadi. Jadi ya kita harus siap di segala situasi dan kondisi. Oke, keren banget nih Kak. Untuk yang terakhir, mitos atau fakta, ketua itu harus selalu tegas dan enggak boleh kelihatan ragu. Fakta. Itu fakta ya Kak? Iya. Kenapa tuh bisa memilih fakta? Karena kalau misalkan kita sebagai ketua ragu, justru malah nanti anggota kita tuh tidak bisa tidak punya jalan yang lurus gitu loh, mau arahnya kemana. Karena kan kita di sini ketua itu sebagai kepala lah ibaratnya ya. Kalau misalkan dari kepalanya aja udah ragu, kan pasti anggota tubuh kita yang lain, badan-badan kita kan pasti tidak akan beraturan gitu nanti ke depannya. Itu sih. Oke, tapi untuk tegasnya ini apakah akan selalu terlihat tegas, sangar gitu, atau bisa mungkin kayak bercanda bareng sama anggota gitu? Mungkin kalau untuk tegas ini bisa lihat situasi sih. Mungkin di momen-momen tertentu ya kita harus menunjukkan sisi tegas kita. Namun di sisi lain ya ketika memang di luar sebuah forum ataupun kayak kumpul sebuah organisasi, ya kita harus bisa lebih bisa lebih humanis mendekatkan diri ke teman-teman anggota gitu sih. Oke, Memposisikan diri lah ibaratnya. Oke, keren banget nih jawabannya. Oke, kita udah selesai untuk sesi gamesnya. Nah, seru banget nih obrolan kita kali ini bareng sama Kak Zaidan. Terima kasih untuk Kak Zaidan sudah mau berbagi cerita dan inspirasi tentang perjalanannya sampai menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan periode 2026. Semoga bisa jadi motivasi untuk teman-teman semua yang ingin berkontribusi lebih di organisasi. Sama-sama. Mungkin terima kasih juga untuk sudah memberikan kesempatan mungkin untuk aku untuk berbicara di sini, dan juga mungkin untuk teman-teman semua nih yang mungkin masih ragu mungkin untuk bisa ikut berorganisasi, itu jangan ragu teman-teman, karena ketika teman-teman ikut berorganisasi, teman-teman akan mendapatkan banyak sekali insight-insight baru yang sangat-sangat luar biasa nih untuk teman-teman aplikasikan ketika nanti saat di dunia kerja seperti itu. Oke, terima kasih Kak untuk pesannya. Sama-sama. Dan itu dia obrolan kita di episode kali ini. Jangan lupa terus dengerin Ngobrol setiap 1 bulan sekali buat topik-topik seru lainnya yang pastinya nggak kalah menarik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!